Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di room ini maupun yang ada yang menyaksikan atau mengikuti kegiatan ibadah ini di YouTube ya. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Pak Pendeta. Oke, saya akan lanjutkan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hari ini bisa berbagi atau share firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5b dan ayat yang ke-6. Tema hari ini pengharapan di masa pandemi COVID-19. Jadi tema renungan hari ini atau khotbah hari ini pengharapan di masa pandemi COVID-19. Nas dasarnya dari Ibrani pasal 13 ayat 5b dan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, di dalam nas ini, penulis kitab Ibrani mengingatkan jemaat pada saat itu bahwa meskipun mereka hidup di dunia terbatas dan keadaan mereka juga sangat berat, tantangan persoalan pada saat itu, agar jemaat tidak perlu takut. Tidak perlu takut bahwa Allah akan membiarkan mereka, tidak perlu takut Allah meninggalkan mereka. Karena itu dengan jelas penulis kitab Ibrani mengatakan Allah tidak akan membiarkan mereka dan Allah tidak akan meninggalkan mereka. Firman Tuhan yang baru saja kita baca itu di Ibrani pasal 13 ayat 5b, ini merupakan sebuah gema dari perjanjian lama yang mana penulis kitab Ibrani kutip secara tidak langsung dari Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Di mana Tuhan berjanji kepada Yosua demikian, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Ibrani pasal 13 ayat 5b itu merupakan gema kutipan tidak langsung dari Yosua, firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Ini adalah sebuah janji penyertaan Allah kepada Yosua dan merupakan komitmen Allah untuk menggenapinya yang terbukti di sepanjang hidup Yosua ketika memimpin umat Israel memasuki dan merebut tanah perjanjian. Nah, ayat ini juga merupakan janji penyertaan Allah kepada setiap orang percaya di dalam Kristus. Karena janji ini yang tertulis di dalam Yosua pasal 1 ayat 5 dikutip di dalam perjanjian baru oleh Rasul Paulus penulis kitab Ibrani. Jadi ayat ini tidak hanya berlaku bagi Yosua, tetapi berlaku pada gereja di zaman perjanjian baru. Ini janji berlaku bagi kita. Jadi penulis kitab Ibrani menggunakan gema di Yosua 1 ayat yang kelima di dalam Ibrani itu, 13 ayat yang kelima B, untuk menguatkan iman dan pengharapan orang percaya menghadapi masa-masa berat pada saat itu. Nah, janji ini juga berlaku bagi kita untuk kita mempercayai dan memiliki pengharapan kepada Allah yang hidup dan benar di tengah-tengah masa sulit saat ini, khususnya menghadapi wabah global pandemik COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dunia ini tidak lepas dari persoalan dan masalah-masalah. Betul? Kita menyebutnya sebagai pencobaan. Alkitab menyebutnya sebagai pencobaan. Pencobaan dan manusia merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Seringkali pencobaan itu persoalan dan masalah-masalah datang seperti tamu yang tidak diundang. Maksud saya begini, datang pada saat yang tidak kita harapkan. Dan terkadang datangnya berombongan. Yang satu belum selesai, muncul lagi yang kedua. Yang kedua belum beres, datang lagi yang ketiga. Dan seterusnya. Karena itu di dalam Ayub 7 ayat
1-3 mengajarkan bahwa manusia tidak bisa menghindari pencobaan. Kata bergumul dalam ayat Ayub tersebut sama artinya dengan berjuang, berperang, dan bergelut. Semua itu menunjukkan bahwa manusia sudah hidup dalam satu pergumulan, yaitu bergumul dengan berbagai persoalan dan masalah-masalah. Bahkan menurut Yakobus 1 ayat 2, pencobaan adalah realita yang tidak dapat dicegah dalam kehidupan manusia. Artinya dalam perjalanan hidup setiap orang harus menghadapi berbagai pergumulan hidup. Karena itulah kata-kata seperti pencobaan, pemurnian, dan ujian muncul di dalam Alkitab sekitar 200 kali. Allah memakai ujian untuk memaksimalkan kualitas hidup kita, mengembangkan karakter kita, dan ujian akan meningkatkan daya ketekunan kita. Ujian memberi kemampuan kepada kita untuk menentukan prioritas hidup kita, untuk kita bergantung kepada Allah. Dalam hikmat dan kedaulatan dan kuasa, Allah juga memakai berbagai persoalan dalam kehidupan untuk mencapai maksud-maksudnya. Allah dapat menggunakan ujian pencobaan untuk menghasilkan hal-hal yang baik, agar kita bertumbuh dan menjadi dewasa secara spiritual. Allah tidak akan membiarkan kita tetap menjadi anak-anak secara rohani. Ia ingin kita menjadi dewasa, serupa dengan Kristus, Roma 8 ayat 29. Dan ia ingin sampai kita semua telah mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan ini sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat yang ke-13. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Karena itu pertanyaan pentingnya bukanlah apakah pencobaan atau masa-masa sulit akan datang pada kita. Itu bukan pertanyaan yang terlalu penting. Karena pencobaan itu pasti akan datang tanpa diundang. Tetapi pertanyaan yang terpenting adalah bagaimana kita bertahan dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Itu yang terpenting. Bagaimana kita bertahan di dalam menghadapi masa-masa yang sulit itu. Artinya apa? Ketika persoalan datang, persoalan yang tidak diundang ini Bapak, Ibu, dan saudara, renungkanlah ini. Salah satu pelajaran terpenting dalam kehidupan yang perlu diketahui, dan saya sudah pelajari ini, ialah bahwa ketika satu pintu tertutup, maka akan selalu ada satu pintu lain yang terbuka. Tuhan tidak pernah menutup satu pintu tanpa membuka pintu yang lainnya bagi kita. Janganlah kita hanya melihat dan menyesal pada pintu yang tertutup. Tapi lihatlah dan segera sambut pintu yang disediakan dan Tuhan buka bagi kita. Kita harus tetap berada pada yang benar di tengah-tengah kesulitan dan tantangan kehidupan ini. Ikuti arah mata kompas, petunjuk firman Tuhan, maka dimanapun kita tidak akan tersesat. Pasti cepat atau lambat kita akan menemukan jalan keluar itu. Ingatlah ini, setiap kemenangan dihasilkan dari pertandingan. Hari terpanjang sekalipun pasti ada akhirnya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan saya percaya pandemi ini juga akan segera berakhir. Itulah kekuatan sebuah harapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita harus memiliki harapan bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Yang pertama, harapan kenapa? Karena vaksin COVID-19 sudah ditemukan. Ini adalah sebuah harapan yang besar. Sampai saat ini kita tahu bahwa masih belum ditemukan obat yang paten dan mampu melawan COVID-19 ini. Orang-orang yang sembuh dari infeksi coronavirus saat ini terutama sembuh karena sistem imunitas mereka yang sudah mampu melawan dan menjinakkan COVID-19 di tubuh mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh medis hanyalah merawat intensif pasien, memberi obat tertentu yang dianggap mampu membantu proses kesembuhan, membantu para pasien menjaga dan meningkatkan sistem imunitas tubuh mereka dengan mengkonsumsi suplemen yang cocok dan semaksimal mungkin menggunakan pengetahuan dan kemampuan medikal kedokteran yang ada agar pasien sembuh. Vaksin yang sudah ada ini pun belum mampu 100% menanggulangi COVID-19. Maka kita tidak akan pernah tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi telah ditemukannya dan dikembangkannya vaksin, ini adalah harapan yang luar biasa bagi kita, umat manusia. Karena itulah yang dapat tetap kita lakukan saat ini mendukung kebijakan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19.
Karena itulah yang dapat tetap kita lakukan saat ini mendukung kebijakan tersebut. Kita bersama-sama mendukung pemerintah, bersama-sama dengan pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Sudah dapat dipastikan bahwa dalam beberapa bulan ke depan, entah sampai kapan, menjaga daya tahan tubuh tetap prima merupakan suatu keharusan. Mengkonsumsi multivitamin dan makan makanan sehat, berjemur di bawah terik matahari di sekitar jam 10 sampai 12, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, tetap memakai masker, membawa hand sanitizer, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak akan tetap merupakan hal-hal yang biasa akan terus kita lakukan dalam beberapa bulan ke depan. Direktur WHO Hans Kluge memprediksi bahwa akhir tahun 2021 pandemi sudah bisa dikalahkan. Tetapi baru tahun 2022 benar-benar bisa kita tangani. Namun Hans Kluge mengingatkan virus masih ada. Dan dia berkata, tetapi saya pikir pada tahun 2022 pembatasan sudah tidak perlu dilakukan lagi. Ini adalah sebuah pesan optimis, kata Hans Kluge. Karena itulah WHO sampai saat ini masih terus memantau efektivitas vaksin melawan varian-varian baru COVID-19 yang lebih menular. Menurut WHO, vaksin yang ada bisa terus dikembangkan berdasarkan mutasi baru varian COVID-19 sehingga tidak diperlukan lagi pembuatan vaksin baru dari awal. Artinya vaksin yang ada hanya tinggal diperbaharui, dimutakhirkan sesuai dengan varian-varian mutasi dari varian-varian baru COVID-19 itu. Di antaranya varian Delta dan lain-lain sebagainya. Nah, vaksin yang ada sudah cukup baik, tinggal dikembangkan terus-menerus dalam menghadapi mutasi dari varian-varian yang baru. Karena itu WHO tetap mengingatkan negara-negara dunia agar tidak meremehkan varian-varian baru COVID-19 dan wajib menangani dengan serius setiap mutasi baru. Ini juga yang dilakukan oleh pemerintah kita yang harus kita dukung minimal dalam doa dan juga dengan himbauan protokol kesehatan itu kita mendukung program pemerintah ini. Ya. Intinya masih ada harapan dengan adanya vaksin yang terus dikembangkan. Walaupun kita belum tahu sampai kapan benar-benar berakhir pandemi COVID-19 ini sehingga menjadi endemik virus biasa. Ya. Kita hanya bisa berharap dan berdoa. Adanya vaksin adalah sebuah terobosan yang luar biasa sekali bagi kemanusiaan. Yang kedua, harapan berdasarkan fakta data statistik COVID-19. Jika yang pertama tadi adanya harapan berdasarkan vaksin yang sudah ditemukan dan terus dikembangkan, maka yang kedua harapan berdasarkan fakta data statistik COVID-19. Data statistik COVID-19 dari Menkes tanggal 17 yang saya akses kemarin, 17 Agustus tahun 2021, menunjukkan bahwa di Indonesia positif COVID sebanyak 3.892.479 orang yang positif COVID. Sembuh sekitar 3.414.109 orang. Dan meninggal sekitar 120.013 orang. Itu berarti dari sekitar 3.892.479 orang yang terpapar COVID-19, maka 87,71% sembuh. 87,71% sembuh. Dan yang meninggal berapa persen? 3,083% meninggal. Jadi belum sampai 3,1 yang meninggal. Nah, maksud data ini apa? Ini menunjukkan harapan yang luar biasa bahwa fakta menunjukkan lebih banyak yang sembuh dari COVID-19 ketimbang yang meninggal. Yang sembuh lebih dari 86%, sedangkan yang meninggal kurang dari 3,1%. Atau ini maksudnya apa? Ini berkat doa-doa dan upaya bersama pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Kita masih bisa bertahan hidup hari ini. Dari 3.800.000 lebih orang-orang terpapar COVID di seluruh Indonesia, 87% sembuh.
Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lebih lagi tidak ada anugerah Tuhan yang memberi kemampuan kepada manusia, kepada kita untuk bertahan dalam menghadapi pandemik, sehingga kita manusia ini tetap eksis. Amin. Karena itu ketika kesulitan datang, kita harus tetap tenang, bangkit dan berjuang menghadapi masa-masa sulit ini. Harapkan sesuatu yang baik untuk terjadi sekalipun di masa-masa yang sulit. Kenapa? Karena harapan itu akan memberi energi yang luar biasa atas hidup kita. Harapanlah yang membuat para ilmuwan, harapanlah yang membuat para medis, harapanlah yang membuat para ahli mengembangkan vaksin untuk melawan coronavirus ini. Amin. Kita harus memiliki harapan. Ya, harapanlah yang membuat ras manusia sampai tetap bertahan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini adalah anugerah terbesar dari Tuhan untuk kita. Ingat, hal yang paling mematikan bagi kehidupan adalah ketiadaan harapan. Sebaiknya kehidupan akan berespon terhadap harapan. Karena sebuah harapanlah kita akan tetap eksis dan kuat. Karena itu jangan pernah berhenti berharap bahwa pandemik COVID-19 ini akan segera berakhir dan pastikan ada harapan di hati kita. Kita tidak pernah tahu keadaan di depan kita. Karena itu apa yang dapat kita lakukan? Selain yang lebih baik hanya mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Dari pengetahuan dan fakta yang ada hampir dapat dipastikan bahwa setiap orang cepat atau lambat akan terpapar COVID-19. Hanya saja gejala-gejala yang menyertainya saja yang berbeda. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang serius. Tetapi ada juga yang tanpa gejala karena imunitasnya bagus. Nah, apabila orang percaya yang terpapar COVID, terinfeksi COVID-19, bahkan mati olehnya, itu karena Tuhan mengizinkan, itu terjadi dan kehendaknya berdaulat. Bukan karena COVID-19 pun suatu ketika kita akan mati pada waktunya. Nah, yang ingin saya katakan adalah kematian tidak lagi menakutkan bagi kita. Karena keselamatan kita di dalam Yesus Kristus terjamin. Amin. Kita hanya berpindah dari dunia ini bersama dengan Tuhan di surga. Anugerah yang hebat itu tetap cukup untuk menjamin dan memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Sebab itu saya sedih ketika beberapa tahun 2020 yang lalu ada orang yang kurang teredukasi sehingga menganggap bahwa pendeta, orang-orang Kristen yang terkena COVID adalah orang-orang yang terkena kutuk. Itulah suatu wawasan teologis yang sangat sempit sekali, suatu wawasan teologis yang sangat picik. Karena tidak mau memahami ini adalah rencana global Tuhan. Tuhan izinkan pandemik ini bersifat global. Dan dalam keadaan global ini Tuhan seringkali tidak mendengarkan doa perorangan, tetapi dia sedang melaksanakan maksud-maksudnya. Sebab itu tidak kurang kita berdoa pandemik cepat berlalu. Tapi Tuhan izinkan belum berlalu. Kenapa? Karena ada rencana global. Di mana dia sengaja tidak menjawab doa perorangan untuk menghentikan pandemik ini. Sampai rencananya yang berdaulat itu tercapai. Jadi yang terpenting bagi kita, entah kita tetap hidup pada masa COVID ini ataupun suatu saat meninggal di masa-masa pandemik ini, jangan takut, jangan khawatir. Jaminan keselamatan kita terjamin di dalam Yesus. Kita hanya pindah dari dunia ini bersama-sama dengan Dia di surga. Itu suatu pengharapan yang luar biasa bagi saya dan bagi kita orang percaya. Yang terakhir, yang ketiga, harapan karena janji penyertaan Tuhan. Saya tidak tahu dibutuhkan berapa lama lagi kita melalui masa sulit pandemik ini. Saya tidak tahu, namun satu hal pasti yang saya tahu, Alkitab mengatakan di Ibrani 13 ayat 5b dan 6 yang kita baca tadi, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ketika Allah berkata, aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Maka double negatif digunakan untuk menyampaikan pengertian tidak pernah yang paling kuat dalam gaya bahasa Yunani. Di situ kata Yunani yang digunakan adalah kata ome, yang berarti tidak pernah. Double negatif dalam ayat ini muncul 2 kali dalam satu pernyataan Tuhan ini. Kata ome digunakan dalam bahasa Inggris untuk never. Tidak pernah. Tidak akan pernah. Frase ini, frase lain untuk menunjukkan kekuatan dari apa yang Tuhan maksud dalam ayat Ibrani 13 ayat 5 itu, diparafrase begini. Aku tidak akan dengan cara apapun mengecewakan engkau, atau melepaskan engkau, atau meninggalkan engkau tanpa dukungan. Aku tidak akan dalam tingkat manapun membiarkan engkau tidak berdaya, dan tidak akan meninggalkan engkau atau melepaskan engkau, atau tidak akan mengendurkan peganganku kepadamu. Pasti tidak akan pernah. Jadi ketika Tuhan mengatakan, aku tidak akan pernah,
Maka hal itu merupakan pernyataan kepastian anugerahnya dan memberi kita keyakinan pengharapan bahwa Ia menjamin keselamatan kita dari awal sampai akhir hidup kita. Ini juga berarti bahwa ketika kita di atas, Ia bersama kita. Ketika kita down di bawah, Ia juga tetap bersama kita. Ketika kita senang, Ia ada bersama kita. Dan ketika kita sedih, Ia ada bersama kita, memberi kita penghiburan. Ketika kita kuat, Ia bersama kita. Dan ketika kita lemah, Ia ada untuk menguatkan kita. Ketika kita lakukan yang benar, Ia ada bersama kita. Dan ketika kita gagal, Ia masih tetap ada bersama kita untuk menolong kita kembali kepada yang benar. Itulah artinya ketika Tuhan berkata bahwa Ia tidak akan pernah membiarkan kita atau tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika Tuhan mengatakan sekali-kali tidak akan pernah, maka artinya sekali saja pun Ia memang tidak akan pernah. Dan Tuhan tidak akan pernah berdusta, Dia dapat dipegang janjinya. Anda bukanlah satu-satunya orang yang mengalami masa-masa sulit akibat terpapar COVID. Ada banyak orang lain dan saudara-saudara seiman kita yang pernah mengalami dan telah melaluinya dengan iman dan ketekunan. Akhir Desember 2020 dan awal Januari 2021, saya dan istri mengalami terpapar COVID-19 dan isolasi mandiri. Kami bertahan dan tetap hidup sampai hari ini. Semua adalah anugerah Tuhan. Saya pikir saat itu kami mengalami masa-masa yang paling berat dan mungkin mati. Karena COVID-19, badan saya sampai menggigil, tapi kami isolasi mandiri. Tetapi ketika saya sudah sehat, ketemu dengan teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain, ternyata pergumulan mereka menghadapi COVID-19 itu lebih berat dari pergumulan saya. Bahkan ada seorang teman pendeta yang koma beberapa hari saat terpapar COVID-19 dan harus berada di ICU. Namun ia sampai hari bertahan dan tetap hidup sampai hari ini. Itu juga karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saya dan saudara bukanlah satu-satunya orang yang benar-benar mengalami masalah COVID-19 ini. Tidak. Allah yang telah menolong mereka keluar dari kesulitan, telah menolong saya dan telah menolong banyak orang lain dari masalah pandemik terpapar COVID-19 ini. Ada Allah yang sama yang juga akan menuntun dan membimbing kita menghadapi dan melewati masa-masa pencobaan kita. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, akhirnya masa-masa yang sulit memang tidak pernah kita inginkan. Seperti halnya pandemik yang terjadi saat ini. Tetapi jika itu terjadi dan kita alami, perhatikan hal-hal berikut. Pertama, setiap peristiwa memiliki hikmah yang membuat kita kaya dengan pelajaran dan pengalaman hidup. Yang kedua, kesulitan seringkali diizinkan Tuhan, termasuk apabila saudara terpapar COVID ini diizinkan Tuhan untuk suatu maksud yang baik bagi saudara-saudara. Yang ketiga, pembentukan diri dan karakter mulia justru terlihat ketika kita sedang menghadapi persoalan dan berada di bawah tekanan hidup. Ketika orang terpapar COVID, mudah sekali untuk mengeluh, mudah sekali untuk menyalahkan Tuhan. Disitulah karakter kita akan dikembangkan oleh Tuhan. Akan diperbaiki oleh Tuhan, akan diperbarui oleh Tuhan. Bagaimana kita melihat bahwa ujian-ujian terpaparnya kita oleh COVID itu, sebenarnya Tuhan sedang membentuk diri kita dan membentuk karakter yang mulia agar kita menjadi dewasa di dalam Dia. Ingatlah, semakin keras sebuah bola dipukul, semakin tinggi ia melambung. Yang keempat, kehidupan ini berjalan terus, ingat, entah dalam keadaan sulit atau tidak. Entah dalam keadaan pandemik atau tidak. Karena itu ketika kesulitan datang, tetap tenang, bangkit, dan terus berjuang. Menghadapi masa-masa sulit itu. Dan yang terakhir, kelima, harapkan sesuatu yang baik yang terjadi sekalipun di masa-masa sulit. Dan harapan itulah yang memberi energi yang luar biasa atas hidup kita. Ingatlah ini, hal yang paling mematikan bagi kehidupan adalah ketiadaan harapan. Sebaliknya kehidupan akan berespon terhadap harapan. Karena sebuah harapanlah kita akan tetap eksis, tetap kuat. Karena itu, jangan pernah berhenti berharap dan pastikan masih ada harapan di hati Anda dan tidak akan mengecewakan. Dia berkata malam ini, dari firman-Nya, Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak meninggalkan kamu, sekali-kali aku tidak akan membiarkan kamu. Ini yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kudus, Engkaulah Allah Khalik langit dan bumi dengan segala isinya. Saat ini, di acara ibadah penguatan umat dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami memohon rahmat, belas kasih-Mu dan perlindungan-Mu pada kami, khususnya dalam menghadapi
masa-masa pandemi COVID-19 yang saat ini masih mewabah di seluruh dunia dan juga melanda bangsa kami Indonesia, khususnya provinsi kami Kalimantan Tengah dan juga kota kami Palangkaraya pada saat ini berada pada level 4. Karena itu kami berdoa untuk pemerintah dan seluruh komponen masyarakat yang ada saat ini, baik yang ada di pusat, provinsi, maupun kabupaten kota, kiranya Engkau memberi hikmat dan kekuatan agar dimampukan bersama-sama dalam memutuskan mata rantai COVID-19 dan menanggulangi berbagai dampak, khususnya dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan gelombang pandemi ini. Kami berdoa untuk seluruh umat milik-Mu, gereja-Mu, orang-orang percaya. Berikanlah kepada kami semua kesehatan, kekuatan, dan imunitas yang baik, sehingga kami memiliki kekebalan tubuh dan dapat melanjutkan hidup kami dengan baik. Berikanlah kepada kami hikmat yang memampukan kami mengerjakan pekerjaan yang baik untuk melanjutkan hidup kami di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami mendoakan buat saudara dan saudari kami yang terpapar COVID-19 dan saat ini sedang isolasi mandiri, atau yang sedang dirawat inap di rumah sakit ataupun di tempat pusat isolasi COVID-19 Provinsi Kalimantan Tengah. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka kekuatan untuk bertahan dan menyempurnakan kesembuhan mereka dengan kuasa-Mu yang besar. Ataupun juga melalui proses penyembuhan dengan bantuan dokter, medikal, obat-obatan, dan dukungan kesehatan lainnya. Secara khusus saat ini hamba berdoa untuk saudara-saudari kami ini, Bapak Alpius Patanam sekeluarga, yang besok akan swab antigen agar hasilnya negatif. Bu Kersa Ditara sekeluarga, Bu Rita sekeluarga yang dirawat di RS Kalampangan, Pipin yang sedang dirawat masih dalam perawatan di Semarang, Riawati, keponakan dari Pahanjungan, sedang dalam proses pemulihan. Perianto kami doakan Tuhan juga berkati. Dan yang lain-lainnya yang mungkin terlewat kami sebutkan. Malam ini kiranya Engkau juga menolong menyempurnakan kesembuhan mereka. Sehingga benar-benar sehat, benar-benar sembuh seperti sedia kala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan kami, kiranya Engkau berkenan menjauhkan dari kota, provinsi, dan negeri kami segala bencana dan malapetaka. Kiranya Engkau berkenan segera menghalau wabah menular COVID-19 ini. Berikanlah keamanan di seluruh kota dan desa negeri kami ya Tuhan. Berikanlah keamanan dan kesejahteraan kepada kota-kota dan desa-desa kami ya Tuhan. Supaya kami dapat selalu berbakti kepadamu dengan rasa aman dan sentosa. Indahkanlah tanah kami ya Tuhan dan karuniakanlah kota dan negeri kami dengan limpahan. Buatlah menjadi sangat kaya dan berlimpah dengan berkat-Mu. Kota dan negeri kami yang tercinta. Kami memberkati-Mu dengan kekayaan dan kemuliaan dari Allah, Khalik langit dan bumi. Kami memberkati-Mu dengan keamanan, damai, sejahtera, dan perlindungan. Kiranya Allah selalu mengutus malaikatnya untuk membela-Mu, menjauhkan-Mu dari segala mara bahaya dan malapetaka. Negeri kami jadilah kota dan negeri yang kokoh dan menyembah kepada Allah. Biarlah Allah memenuhi-Mu dengan umat yang takut dan taat kepada Allah, dan yang menjauh kejahatan. Kota dan negeri kami kasih Allah melimpah atas-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala rahmat-Mu dan kasih-Mu. Segala puji, puja, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya 3 kali kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan akan memberkati.